Halo Sobat Beta, tahukah kalian program makan gizi gratis atau MBG yang masuk dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran saat ini sudah berjalan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kudus, program ini sudah mulai berjalan meski belum menyentuh semua penerima manfaat. Sedangkan di Kabupaten Pati dan Jepara, program ini baru tahap uji coba. Dengan melibatkan UMKM lokal dan dapur gizi, program ini bertujuan menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045 serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Meski belum merata, program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perubahan positif. Jadi di video kali ini kita akan melihat sejauh mana pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Apakah menu makanan yang telah diberikan diterima secara baik oleh para siswa? Selamat menonton. Program makan gizi gratis di 3 kabupaten. Uji coba program MBG di Kabupaten Kudus berlangsung pada 30 September hingga 3 Oktober 2024. Sebanyak 2.599 siswa dari 4 sekolah, yaitu SD Negeri 2 Wergowetan, SDIT Umar bin Khattab, SMP 1 Gebok, dan MTS Negeri 1 Kudus menjadi peserta uji coba. Program ini didukung APBD Kudus sebesar 140 juta dengan tambahan dana CSR untuk sekolah-sekolah non-pemerintah. Setelah dievaluasi, program MBG resmi diluncurkan pada Senin 13 Januari 2025. Tahap awal, implementasi mencapai 17 sekolah di Kecamatan Mejobo, dengan total penerima manfaat sebanyak 3.263 siswa. Distribusi makanan bergizi dilakukan melalui dapur gizi Pondok Pesantren Nasrul Ummah, yang mampu menjangkau sekolah-sekolah dalam radius 2 km. Sekolah yang terlibat antara lain SMK Asaidiyah 2 Kudus, KB Ainina, MI dan MTS Miftahul Tholibin, SD Negeri 1 hingga 5 Mejobo, serta sejumlah sekolah lainnya. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda seperti Dandim 022 Kudus, Kapolres Kudus, dan Ketua DPRD Kudus yang turut memantau jalannya program. Di Kabupaten Pati, program MBG telah diuji coba pada 13 Januari 2025. Sebanyak 3.000 siswa dari 4 sekolah, yaitu SD Negeri 1 Mulyoharjo, SD Negeri 2 Muktiharjo, SMP Negeri 3 Pati, dan SMP Negeri 4 Pati menjadi penerima manfaat. Lokasi sekolah dipilih berdasarkan kedekatan dengan dapur umum yang telah disiapkan. Pelaksanaan hari pertama berjalan lancar dengan dukungan penuh dari Kodim 018 Pati. Nantinya, proses tersebut dilakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program dapat diperluas ke seluruh sekolah di Pati, mencakup jenjang PAUD hingga SMA. Sedangkan di Kabupaten Jepara, program MBG dijadwalkan akan dimulai akhir Januari 2025. Program ini menargetkan 274.000 siswa dari semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan 3 dapur yang berlokasi di Kelurahan Pengkol, Desa Ngabul, dan Desa Krian. Setiap dapur memiliki kapasitas memasak hingga 3.000 porsi per hari. Meskipun persiapan dapur sudah berjalan, Pemkab Jepara masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan. Dari kebutuhan anggaran 100 miliar, APBD 2025 baru mampu mengalokasikan 20 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 80 miliar. Selain itu, dibutuhkan 45 dapur untuk mendukung distribusi makanan, sementara saat ini baru 3 dapur yang siap beroperasi. Menu MBG dan respon siswa. Di Kabupaten Kudus, setiap porsi makanan disiapkan dengan anggaran Rp10.000, mencakup nasi, sayur, tahu goreng, ayam, potongan buah semangka, dan susu kemasan. Anggaran tersebut sudah mencakup biaya operasional pendistribusian. Meski dengan anggaran yang minim, menu ini sudah dirancang sesuai indeks gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Menu makanan bergizi gratis di Kabupaten Pati juga tak jauh berbeda. Siswa di SMP Negeri 3 Pati menerima menu berupa nasi putih, sayur kangkung, kol, toge, tempe, lauk ikan bandeng presto ukuran kecil, dan susu kotak. Beberapa siswa seperti Tasya dan Alvaro mengungkapkan kepuasannya terhadap rasa makanan. Mereka berharap menu ke depan lebih bervariasi, seperti ayam goreng atau hidangan lainnya. Sementara di SMK Negeri 4 Pati, menu yang disajikan meliputi nasi, ayam katsu, tahu, sayur kol, dan buah jeruk. Namun, di SMK Negeri 4 Pati belum menyediakan minuman seperti air putih atau susu. Beberapa siswa juga harus membawa peralatan makan sendiri, sehingga mereka yang lupa membawa sendok harus meminjam di kantin atau makan dengan tangan. Meski demikian, siswa seperti Lisa Istiqomah dan Fernando menyatakan bahwa makanan yang disajikan sudah cukup enak. Untuk Jepara, menu yang dirancang mencakup nasi, sayuran, protein hewani, dan buah.
Anggaran per porsi di daerah ini dipatok sebesar Rp15.000. Tantangan dan kendala MBG di Kudus, Pati, dan Jepara. Meski program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa sekaligus meringankan beban uang saku siswa itu banyak mendapat respon positif, namun di Kudus, keberadaan MBG berdampak pada penurunan pendapatan kantin sekolah. Firda, seorang penjual di kantin salah satu sekolah, mengaku pendapatannya menurun akibat MBG. Jika sebelumnya ia bisa menjual 40 hingga 50 nasi bungkus setiap pagi dan siang, kini ia hanya menyediakan nasi untuk sarapan saja. Beberapa penjual di kantin bahkan berhenti menjual nasi bungkus karena takut rugi akibat tidak laku. Kini mereka mengandalkan penjualan jajan dan minuman yang tidak terpengaruh oleh program makan gratis. Sementara kendala di Kabupaten Pati lebih banyak terkait teknis, seperti kurangnya fasilitas pendukung. Beberapa siswa di SMK Negeri 4 Pati misalnya, harus membeli air minum sendiri karena belum ada penyediaan minuman dari program tersebut. Meski belum dimulai, Kabupaten Jepara juga mendapat tantangan pendanaan dan infrastruktur dapur. Selain itu, koordinasi dengan Kemenak dan Disikpora masih diperlukan untuk memastikan kelayakan dapur tambahan. Program makan bergizi gratis di Kudus, Pati, dan Jepara adalah langkah penting dalam meningkatkan gizi siswa sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Meski masih menghadapi kendala teknis, pendanaan, dan dampak pada kantin sekolah, program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan jangka panjang. Dengan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya, MBG diharapkan menjadi fondasi menuju generasi emas 2045 yang lebih sehat dan berkualitas.